Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Di sore hari yang berbahagia dan cerah ini, kita akan membahas soal tryout 2 PBM yang enggak, yang bukan yang baru ya. BTW ini yang lama guys. Jadi ini yang, berarti ini yang tahun lalu, yang 2024. Maksudnya untuk angkatan 2025 juga, cuman dia apa namanya? Cuman dia diubah gitu. Jadi ini bukan yang sekarang. Jadi kalau misalnya kalian belum try out terus mau nganuin ini nggak apa-apa sih. Karena ini bukan try out yang sekarang yang lagi jalan gitu. Oke deh langsung aja. Karena kita kurikulum merdeka. Ada yang tahu jawaban nomor satu? Boleh langsung angkat tangan. Ini bahasa apa? Bahasa Mandarin. Angpau nalai. Xianyan. Xianyan. Xianyan kolai. B, C. Langsung angkat tangan ya, invite to speak. Karena kita kurikulum merdeka, jadi tolong langsung maju ke depan kelas, teman-teman. Oke, ini Seika. Sen bukan senian, tapi sienian. Sien itu tahun. Bukan, nian itu tahun, sien itu baru. Tahun baru, sienian kualai. Selamat tahun baru. Oke, Seika. Maaf. Bercanda aja. Apa nih jawabannya nomor satu? Menurutku yang kalimat 5 Kak, yang salah. Yang kalimat 5 salah di mana tuh? Beneran gak ya? Kedengaran. Karena, ya kalimat 5 karena 2020 sampai 2023. Harusnya strip yang panjang itu gak sih, Kak? Iya, benar. Strip yang panjang itu namanya apa? Aduh, Apa nama kurang tahu, strip? Kak. Strip yang panjang itu tuh namanya Sampai tanda dengar gak sih? kedengaran. Aman. Namanya tanda pisah ya. Oh, Oke, bener ya yang 5 karena dia ini apa ya? Sampai. Sampai. Lah, jelek banget tulisannya. Wait guys. Kalau ada yang udah langsung bisa nomor 2 boleh langsung angkat tangan, speak up. Iya, kurikulum merdeka ya ini. Langsung saja Pak Ci dan Mak Ci. Nomor 2. Nomor 2. Anak Indonesia. Oh my God. Bangga sekali ya menjadi orang Indonesia. Keren. Lanjut. Kenapa tuh nomor 2? Bener ya, BTW siapa Bisa Seika? kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Eh, untuk nomor 2 itu aku pilih yang Rani merasa sangat bahagia. Loh kok kayaknya salah buka deh kamu. Salah, salah buka ya? Iya. Ya, Gak apa-apa. ini TO. Aman. Ini TO2 yang itu yang lama, bukan yang baru. Soalnya kalau yang baru kan banyak yang belum itu nggak sih? Baru tanggal 23 tadi. Oh, Baru tanggal 23 kemarin, guys. Itu kan gitu. dibuka. Kayaknya Oh, aku udah kirim deh di itu. Ya jawaban kalian. Nggak apa-apa. Aman. ya udah deh, Kak. Ih, Ntar malu. bisa jawab Yang nomor lain 3 kok. aja. Nggak apa-apa. Aman. Thank Oke. you ya. Thank you. Bener ya, guys. Ya, Coba kita lihat. Hmm, yang nomor 5. Nomor 5 ini. Apa ini coba itunya? Struktur kalimatnya. Coba apa struktur kalimatnya? Yang ini, yang nomor 5. Coba apa struktur kalimatnya yang nomor 5? BTW, ini kalau misalnya dia inti kalimat, kenapa ini tebal banget ya? Oh, enggak. Kalau misalnya dia inti kalimat, berarti dia nggak boleh ada itu ya, keterangan. Nggak boleh ada keterangan. Mana nih? Udah ada yang jawab belum? Apa itunya, struktur kalimatnya?
Aduh, SP, 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 SP doang. Masa sih SP doang? Masa sih SP doang? Oke, temuan itu, oke yang beda-beda deh. Temuan itu S diungkap P oleh pantau gambut yang memantau 30 area ekstensifikasi proyek lumbung pangan food estate di 19 desa Kabupaten Kapuas bla 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 bla. Benar ya? Ini K ya teman-teman. Ini K. Kalau misalnya kalian ragu gitu, ah masuk sih itu K, kalian bisa ituin em, ubah ke depan oleh pantau gambut yang memantau 30 area ekstensifikasi proyek bla 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 bla, temuan itu diungkap gitu. Bukan SPK ya, SPK, 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 SPK. Coba kalian buat oleh pantau gambut yang memantau 30 area ekstensifikasi proyek lumbung pangan food estate di 19 desa kabupaten bla 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 bla, temuan itu diungkap gitu. Kan masih berterima kan kalimatnya? Kalau misalnya kalian buat dari oleh ini ke depan. Oleh pantau gambut yang memantau 30 area ekstensifikasi proyek lambung pangan food estate di 19 desa di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau pada 2020 sampai 2023, temuan itu diungkap, temuan itu diungkap gitu. Gitu. Aman? Aman. Ini Hamin berapa sih? 87 ya? Ketik ya nggak sih? Ya nggak sih? Hamin 87 nggak sih? Ya nggak sih? Ketik Hamin 87 kalau itu ya teman-teman ya, kalau paham. Anjir, astagfirullah. 87 apa? 87 nilai nilai matematika kalian. Bagus tau 87 nilai matematika. Hamin 87, betul. Lolos SNBT, betul. Langsung ambil sikap ya, Kak. Kelas. Ini A ya. Oke, langsung 3. Ini mah nggak perlu soal, nggak perlu ngeliat soal. Langsung ngeliat, maksudnya nggak usah ngeliat teks, langsung ngeliat soalnya aja. Apa jawabannya tuh? Langsung speak up. Habibub. Aku- Ayo, Halo Kak Neva, ada suaranya? nggak ada suaranya sih. Aduh, di aku putus-putus soalnya. Ada aman ya Allah, gue gak tega. Oh, oke. Eh, buat nomor yang 3, aku baca dulu ya Kak, soalnya berikut yang mengandung kesalahan penulisan. Ini singkat saja, yang D jawabannya, karena kata mentemukan pada kalimat 6 itu nggak tepat ya, karena kan mentemukan itu pada kata dasarnya itu temu. Nah, ini tuh berlaku pada aturan hukum KTSP yang dimana kan ini temu tuh kata depannya T. Jadi kalau misalnya ditambahin imbuhan men, jadi T-nya harusnya lebur, jadi harusnya menemukan. Gitu, Kak. Oke, thank you. Bener banget. BTW Habibub, kamu sangat sering ikut DWU ku. Terima kasih ya. Oh my God. Love you. Sarangi, Iya, siap sarangi, Kak Neva. sarangi. Well, Doain aku semoga PBM-nya gede. iya, mau masuk apa? Habibub mau masuk mana? Oh, aku aduh, Sasing Kak, Sasing UI. Oke. Semoga keterima ya, Habibah. Thank you. Amin, amin banget. Terima kasih banyak Kak Neva. Iya. Oke, lanjut ya guys. Ini hukum KTSP. Ini sebenarnya ini tuh jangan lupa sih guys, karena sering banget. Ini KTSP lebur kalau ketemu huruf vokal di suku kata pertamanya. Sangat-sangat tidak convenience ya kita nulis di sini. Misalnya ini kan ini temu kan. Ini E, which is huruf vokal, terus ini T. Berarti nanti T-nya ini lebur. Gitu. Sama hukum KTSP itu apa aja?
Hukum KTSP itu kan yang pertama ini, kalau misalnya dia, apa namanya, dia di kata dasarnya itu pakai depannya itu ada KTSP, terus huruf keduanya itu vokal, berarti nanti KTSP-nya itu lebur, kecuali, kecuali apa yang nggak lebur dia di hukum KTSP. Meskipun dia di huruf vokalnya itu ada itu dua kata, dua kata, dua kata, bukan, dua kata yang nggak lebur, yang pengecualian dari hukum KTSP, bukan memper, yang dua kata, iya mengkaji satu, mempunyai, betul, mengkaji dan mempunyai itu tuh pengecualian ya guys ya, tolong diingat juga pengecualian, mengkaji dan mempunyai ya. Karena kan mempunyai itu kan dari itu kan, kata dasarnya kan punya kan. Cuman dia P-nya nggak lebur, nggak jadi mempunyai, tapi mempunyai. Itu semua karena convention. Apa tuh bahasa Indonesia convention? Konvensi. Karena peleburan budaya gitu. Iya, mengkaji dengan mengaji. Karena dia nanti jadi beda maknanya. Benar, benar, benar. Terus juga apalagi ya yang kalian perlu untuk soal kayak gini? Kata SP, terus pengecualiannya, terus jangan lupa memperhatikan atau memerhatikan. Coba memperhatikan atau memerhatikan. Ketik, 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 ketik. Memperhatikan atau memerhatikan? Memperhatikan, benar. Memperhatikan. Karena, di mana lah kita tulis ya ini ya? Ini. Gak usah deh kita itu aja. Aku bilang aja. Karena kalau misalnya dia hukum KTSP itu salah satunya, kan yang pertama ini. Terus yang kedua itu ada pengecualiannya. Terus yang ketiga itu, kalau misalnya dia imbuhannya bertingkat, maksudnya imbuhannya double. Kan memperhatikan itu kan kata dasarnya dari hati kan. Jadi itu kan memper ditambahkan. Jadi kalau memper ditambahkan berarti kan imbuhannya itu kan bertingkat kan memper. Nah, kalau misalnya kayak gitu, itu tuh KTSP-nya itu tuh nggak lebur gitu. Itu nggak lebur. Tapi biasanya memperhatikan tuh karena orang-orang merasa bahwa kata kata itunya itu perhatikan sih atau perhati gitu. Padahal salah hati ya guys ya, itu kata dasarnya. Terus apalagi? Sama itu guys. em, tapi ini bukan KTSP sih. Ini hukum hukum yang ini, hukum ER. Kalau misalnya dia ada di di suku kata pertama misalnya gini, bercermin, jelek banget sih tulisan saya di sini. Oh, tulisanku tidak seperti ini guys aslinya. Bercermin atau bercermin. Bercermin atau bercermin. Ketik, 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 ketik. Bercermin. Benar, bercermin. Ingat ya, dia dia ini R-nya itu lebur. R-nya itu lebur. R-nya itu lebur. Coba ini lagi. Lah, salah, sabar. Nih, berterbangan atau be beterbangan. Beterbangan. Benar. Ingat ya, dia R-nya lebur. R-nya lebur. Oke. Begitu pemirsa. R-nya lebur ya. Itu tuh ingat juga ya karena banyak banget yang salah di situ. Ingat pokoknya dia misalnya kayak cermin, terbang, apalagi yang ter gara-gara apa ya Kak lebur emang aturannya kayak gitu sih guys dari ya aturan bahasa Indonesianya. Ya bekerja, betul, kerja. Apa gak ada contoh yang R-nya nggak lembur? Setahu nggak ada sih. Itu namanya aturan apa Kak? Aku kurang tahu nama aturannya apa. Aku sih bilangnya nih ya hukum ER. Hukum ER.
karena dia biasanya ada gitu, ya, tercerna, bertani, bertani, tapi bertani itu kan asal katanya itu tani, plus tani, ya nggak sih? Iya, plus tani. Apanya yang lebur, emang namanya aja bertani. Kan itu cuma imbuhan plus tani. Iya, belajar bukannya kata itu. Iya, terpercaya. Belajar tuh kata dasar, guys. BTW, ini kita buka KBBI aja deh sekalian di sini. Kelihatan nggak itunya? Ada lagi nggak, Kak, selain itu? Nggak ada ya? Cuman dua. Kata SP sama hukum ER itu. Belajar tuh kata dasar ya, guys ya. Jangan banyak-banyak deh kita searchingnya. Nih, belajar itu kata, ya dari ajar ya. Nah, tapi belajar itu nggak ada imbuhan sih, soalnya nggak ada bel. Beda ya, guys, kalau misalnya dia proses pembentukan kata imbuhan sama dia turunan kata. Kalau misalnya kayak belajar ini kan nggak ada imbuhan bel kan. Emang ada imbuhan bel kan? Enggak gitu ya. Dia dia be sih berarti. Tapi kayaknya imbuhan pokoknya belajar itu satu kata aja. Huruf apa yang lebur pas pakai imbuhan ber? Gak ada sih, guys. Maksudnya semuanya itu emang yang udah kalian tahu. Emang kalian kalau misalnya aku bilang berajar atau belajar, maksudnya itu udah semua orang tahu sih biasanya. Pasti belajar kan yang benar. Yang biasanya orang-orang sering lupa tuh yang dua ini aja. Yang kata SP sama yang kata SP sama yang hukum ER ini aja. Karena kan bercermin sama bercermin tuh kadang orang-orang sama-sama itu kan. Cuman dua ini aja, guys. Astaga. Oke. Oke. Paham. Jadi berlari apa berlari? Berlari. Kan ini tuh cuman teman-teman. Ini tuh cuman Dia itu doang. Kan lari itu kan kata dasarnya kan lari kan. Lari, nggak ada nya. Ini tuh cuma untuk yang misalnya cermin, terbang, terus kerja gitu. Jadi yang ada nya, nya itu aja. Kalau misalnya kayak lari kan kata dasarnya lari gitu. Gitu, Kak. Kalau mengkritik gimana? Coba cari aja di sini. Biar sama-sama percaya. Mengkritik, coba mengkritik. Nah, mengkritik ya yang benar, mengemukakan kritik atau mengecam itu artinya. Oke, lanjut deh. Yang 4. Berdasarkan ini perbaikan. Ini gimana ya buatnya ya? Kagak bisa di. Coba kalian buka itunya deh. Buka. Nih perbaikan kalimat 7. Kalimat 7-nya aja yang aku kasih tahu. Nih kalimat 7. Perbaikan kalimat 7. Langsung. Speak up. Speak up ya. Satu pick up. Angkat tangan dong. Oh, itu. Oke, Nay the kid. Halo, kedengeran gak suaraku? Halo, kedengaran. Oh, bentar. Tunggu dulu. Tunggu, bentar. Oke. Spontan. Uhuy. Luwak white coffee. Oke. Mana luwak white Kopi nikmat, nyaman diminum. Seneng buat gue. Apa lagi? Lanjut. Lanjut. Oke, jadi soalnya berdasarkan ini perbaikan kalimat nomor 7 yang benar adalah di nomor 7 itu kan kalimatnya kayak nggak tahu mana keterangan mana subjek kan. Jadi kita harus kasih pembatasnya gitu. Jadi jawaban aku itu atas temuan yang terjadi di Kalimantan, koma. Jadi setelah koma itu langsung ada subjeknya.
gitu. Jadi atas temuan yang terjadi di Kalimantan itu jadi keterangan. Pantau Gambut mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan bla bla bla, itu kalimatnya gitu. Bener Jadi banget, setelah thank koma you. itu harus ada subjek. Bener, 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 bener. Thank you, thank you. Ini tadi siapa namanya? Nai. Nai. Oke, oke, oke. Aku lupa lagi guys nulis biar gak apa-apa sih biar kayak kemarin aja nih. Terus kita ini tadi Habibub ya. Warna apa ya? Ini Habibub. Terus tadi nomor 2 siapa ya? Anak Indonesia kah? Boleh lah kita ganti ya. Yang nomor 1 tadi siapa namanya? Seika ya. Biar gak apa sih, biar fun aja. Biar kayak ada rasa kebanggaan. Mungkin kalian bisa, Mama, namaku ditulis, aku jawab soal. Oke. Iya, ada watermarknya. Nah, ini bener banget ya guys ya. Biasanya, biasanya kayak kalau misalnya aku jawab soal ya di misalnya soal-soal TO atau soal-soal apa gitu kayak 80%, 80%, iya sih, 80%, 70% itu soalnya tuh kayak gini. Nih yang perlu kalian ingat gitu. Kalian itu kalau misalnya jawab soal kayak gini, kalian tuh nggak perlu tahu SPOK. Kalian itu nggak perlu tahu SPOK. Karena SPOK itu tidak penting di soal seperti ini. Catat saja ini, catat. Ntar kita tebalin. Wah, ketebalan. Wok. Sorry, sorry, sorry. Udah gini aja deh. Catat. Nih, keterangan. Bukan keterangan sih. Em, kata, wait. Kata menurut, terus atas, terus dalam, dan kata lainnya, yang menunjukkan keterangan harus dipisah oleh koma pada awal kalimat ya. Wait, hitam dia. Pada awal kalimat. Jadi, kalau misalnya kalian ketemu maksudnya dalam penelitian bla 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 terus gak ada komanya, itu tuh udah pasti salah karena dia jadinya keterangan semua gitu. Jadi kalau misalnya atas bla 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 itu tuh jadinya keterangan semua gitu. Jadi ingat ya guys, setiap kalimat yang efektif kecuali kalimat seru itu tuh selalu ada subjek predikatnya gitu. Atau enggak paling minimal tuh predikat gitu. Jadi kalau misalnya kayak yang ini tuh jadinya keterangan semua. Keterangan semua. Which is itu salah ya kalau misalnya dia itu keterangan semua. Jadi kalian kalau misalnya kalian ketemu soal kayak gitu, terus kalian lihat nih, ada menurut, ada atas, ada dalam, terus kata-kata lainnya yang menunjukkan dia itu, apa namanya, dia itu preposisi atau dia itu menunjukkan kata keterangan gitu ya kayak menurut atas itu kalian langsung salahin gitu kalau dia nggak ada komanya dan dia ada di awal kalimat. Oke. Oke. Ketik langsung aja deh ini kita sampai nomor 5 nih. Nomor 5 langsung speak up. BTW ngerti kan guys yang ini? Maksud aku. Oke. Langsung saja. Nomor 6 nomor 5 maksudnya.
Nggak ada suara. Ada suaranya kok. Bentar Kak, mau catat. Oh, oh, oh. Boleh, boleh, boleh. Catat, 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 catat. Pokoknya dia kalau misalnya ada gini, dalam, nah biar aku nggak capek, aku ngetik aja guys. Ini misalnya dalam, lah mana ininya? Misalnya dalam penelitian itu terungkap, dalam penelitian itu, satwa langka, titik, 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 titik gitu kan, nggak ada komanya. Nah, ini tuh langsung salah. Ini tuh salah. Antara kalian antara kalian ini kalau misalnya disuruh disuruh gitu kan. Ini kenapa saya tawa? Misalnya disuruh gimana kalimat efektifnya gitu, gimana kalimat logisnya. Antara pasti pasti kalian hilangin aja itunya, preposisinya. Ini aku belum iya, ini udah lama bukan TO yang sekarang. Ini bukan TO yang sekarang. Karena juga ya sih, karena kalau kalian perhatiin, kan aku nanya Kak Wohe, Kak, kakak yang mana? Kakak yang mana? Kakak yang ini yang tanggal 23 apa TO yang kemarin? Terus aku ngeliat recordnya kan, terus itu kayaknya yang kemarin lah gitu. Terus aku tanya Kak Wohe, terus kakak itu bilang, nggak tahu, aku cuman ngambil yang dikasih Kak Dika aja gitu. Terus aku kayak, oh yaudah berarti aku supaya selaras guys, selaras. Karena Kak Wohe kan udah bahas yang PPU, terus aku bahas yang PBM-nya. Sebenarnya aku mau bahas yang LBI, tapi udahlah kalian tuh banyak yang bener. LBI kayak 25 semua benernya kayak 25 dari 30. Jadi kayak udah jago untuk apa dibahas. Tapi yang PBM ini juga nggak terlalu susah kok guys. Udah lanjutlah nomor 5, kenapa kita jadi yeping? Nomor 5. Angkat tangan teman-teman, speak up dong. Speak up dong. Aku pun bisa nulis C, 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 C. B, 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 B. Lah ada yang B, ada yang C. BTW, buka itu ya. Buka, ntar loh aku kirim lagi. Ininya, siapa tahu ada yang baru masuk. Wah, banyak banget 136, jujur, jujur, jujur aku terharu. Makasih ya teman-teman. Jujur aku terharu. Soalnya kalau misalnya sore-sore itu males guys. Sore-sore mah tidur, jujur. Tapi kalian malah ikut ke. Thank you guys. Itu apa, tolong speak up dong. Kak, aku 5% baru tahu ada DWU sore. Kita mah DWU subuh, nanti kan DWU subuh ya teman-teman. Biasanya yang sering-sering malam tuh. Iya, DWU nanti ya pas puasa. Gaskan. Iya, jawab dulu, woi. Angkat tangan dong, kurikulum merdeka. Oi, speak up, speak up, speak up. C, ada yang C, ada yang B. Ini ini kita lihat dulu ya kalimat 3, kalimat 3. Ini nih kalimat 3 ya. Ini B, C. Wow, masih masih ada 2 jawaban ya, bukan satu. Kalian udah lihat ini kan? Nih kalian udah lihat ya. Kita langsung aja ke sini, kita belajar konjungsi lagi ya adik-adik ya. Tapi ini konjungsinya nggak belajar penuh karena saya lelah. Dan karena konjungsi itu banyak, kita buatlah di sini konjungsi. Nah, kalau untuk jawab soal kayak gini, singkatnya itu begini saja teman-teman. Singkatnya itu kalian tinggal lihat dulu kalian tinggal kalian tinggal ini. Kalian lihat yang di nomor 3 ini. Ini tuh ada di awal kalimat kan titik-titiknya. Ini tuh ada titik-titiknya kan di awal kalimat. Nah, berarti kalian pilih konjungsi yang antar kalimat. Konjungsi itu ada 2, ada yang maksudnya secara garis besarnya ya, ada yang intra kalimat, ada yang antar kalimat.
Hah? Oh, itu yang udah ada jawaban. Anjay. Weh. Itu aku yang jawab. Sip. Sabar. Kita delete message dulu. Lah, itu mah aku yang jawab. Itu tadi aku jawab dulu. Oke, sabar. Lah, bohong. Ini yang satu ya. Yang ini berarti. Coba lihat itu ada jawabannya nggak? Lah, kalian mah berarti udah ke itu dong. Tapi ini juga ada sih. Kalau kalian udah ngerjain, coba. Harusnya itu gak ada jawabannya sih. Ada jawabannya nggak? Oh, tadi yang pertama nggak ada. Lah, siapa yang bilang udah ada jawabannya? Oh, seluler. Lu bohongin gue ya seluler. Wah, kurang aja. Yang pertama nggak ada kok. Yang ini juga nggak ada kan? Seluler kamu. Wah, wah, wah. Yang ini ya. Udahlah guys ya. Pokoknya kalian lihat aja lah guys yang aku kirim di Berkumpul dan Berserikat. Tapi yang ini ada jawabannya. Udah aku delete. Astagfirullahaladzim. Udah lanjut lah. Ya udah itu tergantung mental masing-masing aja. Kalau kalian mau mencontek, kalau kalian mau menyontek tuh kalian lihat aja. Tapi kalau misalnya kalian mau mau apa namanya mau jujur dan ya soalnya UTBK juga nggak bisa nyontek kocak. Jadi ya udahlah. Lanjut konjungsi itu ada dua. Yang pertama itu konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat. Ini tuh contohnya, ini misalnya ditandai dengan kata itu. Misalnya, oleh karena itu. Terus, padahal juga bisa sih di sini. Terus, jadi. Terus, karena itu. Wait, karena itu. Biasanya ini yang lebih-lebih dari satu kata gitu guys dia. Dia itu antar kalimat. Terus ada namun. Nah, gitu. Terus ada yang namanya intra kalimat alias dia di dalam kalimat. Contohnya agar, terus karena, terus sehingga, terus tetapi dan lain sebagainya. DLL. Nah, terus ada juga yang dia bisa dua-duanya. Satu dan dua. Dia bisa intra, dia bisa antar. Yaitu bahkan dan padahal. Setauku dua itu sih. Bahkan dan padahal. Oke. Nah, kita lihat. Tadi kan dia itu, yang kita lihat di kalimat 3 itu kan dia yang ada di depan kan. Dia berarti di awal kalimat kan. Berarti kita cari yang antar kalimat. Antar kalimat. Antar kalimat. Oke, antar kalimat. Terus berarti, nah yang tetapi ini kan udah pasti salah nih. Karena dia tadi apa? Dia tadi intra. Dia tadi intra, jadi udah pasti salah. Terus, nah tinggal 3 kan. Kita berarti balik lagi ke kalimatnya, terus kita cerna kalimatnya. Supaya cara jawabnya kayak gitu. Nah, kalimat pertama, setelah 3 tahun berjalan, ribuan hektar lahan proyek food estate di Kalimantan Tengah lagi-lagi ditemukan terbengkalai. Lahan yang telah dibuka kini ditumbuhi semak belukar. Titik, ada ratusan hektar yang masih yang beralih menjadi perkebunan sawit swasta. Apa tuh? Makasih ya. Kak, kalau karena itu bisa jadi antar, iya bisa. Kan ada itunya, makanya aku bilang, biasanya yang di antar kalimat dia itu lebih dari satu kata. Misalnya, karena itu, kecuali jadi ya, tapi jadi itu pun udah pasti itu sih. Di awal kan itu kan kesimpulan, ya namun.
terus juga untuk itu, terus demikian juga gitu. Akan tetapi, pokoknya dia yang dua kata biasanya dia itu antar kalimat. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, kan ini bla 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 bla. Kalau misalnya kalian lihat ini itu apa guys? Maksudnya dia itu berisi tentang apa? Dia penegasan kah, pertentangan kah, atau perluasan atau penjelasan, atau dia, hah? Ada suaranya kok, ada suaranya. Coba kalian lihat hubungan dari kalimat 2 dan kalimat 3 ini. Ini tuh pertentangan. Masa pertentangan. Lahan yang telah dibuka kini ditumbuhi semak belukar. Titik-titik, ada ratusan hektar yang beralih menjadi perkebunan sawit swasta. Perluasan. Jadi menurut kalian itu perluasan, penegasan, apalagi? Penegasan, itukah guys? Mana lagi? Menurut kalian itukah? Masa sih? Oh my god. Penambahan aja deh, informasi tambahan dari kalimat sebelumnya. Gak usah, kan itu kan gak ada konjungsinya ya, gak usah peduliin konjungsinya. Artinya aja deh, hubungan dari lahan yang telah dibuka atau enggak baca dari kalimat satu. Tambahan, penambahan. Jeneva, angpau nalai. Koko Edward, angpau nalai. Angpau nalai. Informasi tambahan, cuy. Ini penegasan ya, cuy ya. Ini penegasan ya, cuy ya. Xianyan kuai. Waduh, gak ada angpau. Tolong dong yang mau ngasih angpau. Langsung DM saja, nanti saya kirim nomor alamat rumahnya. Iya, mau dong angpau lah, gue juga mau. Emang lu doang yang mau, gue juga mau. Elaborate, okay, I will elaborate this. Kenapa penegasan? Gini ya, saudara-saudariku sekalian. Ini apa aja sih pilihannya? Tadi ada juga deh ini. Dengan demikian ya. Nah, yang pasti setuju nggak kalau misalnya ini nggak mungkin kesimpulan? Nggak mungkin oleh karena itu dan nggak mungkin dengan demikian. Setuju nggak? Setuju nggak? Nggak mungkin kesimpulan. Biasanya di akhir paragraf ya guys ya. Oleh karena itu dengan demikian dia kan kayak ngasih kesimpulan kan. Tuh dengan demikian. Oke, berarti sisa namun sama bahkan. Nah itu penegasan ya guys. Kenapa enggak pertentangan? Nih, kan kalian bilang, ini kan di teksnya ada bilang, setelah 3 tahun berjalan, ribuan hektar lahan proyek food estate di Kalimantan Tengah lagi-lagi temukan terbengkalai. Lahan yang telah dibuka kini tumbuhi semak belukar. Bahkan, ada ratusan hektar yang beralih menjadi perkebunan sawit swasta. Para petani mengaku menyerah menanam padi dan food estate setelah beberapa kali gagal panen. Bla 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 bla. Nah, dia itu mau menegaskan, kan tadi lahannya itu kan ditumbuhi semak belukar. Bahkan ada ratusan hektar dari lahan food dari ribuan hektar, dari ribuan hektar lahan food estate itu yang jadi perkebunan sawit swasta gitu. Kesimpulan nggak di tengah-tengah? Nggak sih, kesimpulan biasanya di akhir. Jadi kalau bisa kalian anu juga karena dia di sini apa yang dipertentangkan gitu, nggak ada yang dipertentangkan. Konjungsi pertentangan apa aja? Banyak sih. Itulah kenapa konjungsi ini banyak banget. Betul ini jawabannya berarti bahkan ya, karena dia mempertegas.
Nih, jujur kalau misalnya ngomong konjungsi ini banyak banget. Contoh, em, aku karena pemalas itu, aku bilang aja ya, kalau misalnya dia konjungsi pertentangan ada sementara itu, ada namun, ada akan tetapi, ada sedangkan, ada namun, ada walaupun. Namun tadi udah ya. Terus ada banyak guys, ada arti-arti konjungsi, ada yang pertentangan, ada yang perluasan, ada yang penambahan, ada yang penegasan, ada yang perincian, ada yang perbandingan, banyak. Kalau penggunaan bahkan sama padahal gimana, Kak? Padahal itu kan untuk mempertentangkan. Kalau misalnya bahkan itu untuk menegaskan, gitu, pasti. Ya, ada banyak guys. Panjang lah kalau misalnya ini coba ya kita kita ketik dikit aja. Contoh, contoh misalnya pertentangan. Ini sih yang paling banyak ya. Ini dikecilin lagi please. Udahlah, pertentangan biasanya ini tuh maknanya aja ya, mau intra kalimat mau antar kalimat sama aja. Yang penting maknanya itu pertentangan, ada namun, ada akan ada tetapi, ada wait. Nih, ada tetapi, terus ada apalagi guys pertentangan, ada sedangkan. Terus selanjutnya ada eh, perbandingan. Ini sih lah ada perbandingan. Contohnya perbandingan itu ada daripada lalu perbandingan ada temporal, biasanya waktu, setelah, kemudian, ya setelah gitulah, setelah, terus ada penegasan, contohnya penegasan itu ada bahkan, sama apa lagi, dan lain-lain. Saya capek nulisnya. Daripada itu perbandingan. Kak, kalau mau lihat pembahasan konjungsi secara lengkap di buku TBBI atau penyuluhan nggak? Ya, eh, eh, ada nggak ya? Setahu TBBI sama penyuluhan itu nggak bahas konjungsi lah guys ya. Bahas apa nggak ya? Setahu kan dia bahas tanda baca, pembentukan kalimat, paragraf, frasa, semantik, terus juga oh, penyuluhan ada. Itu katanya penyuluhan ada. Jujur aku gak banyak baca penyuluhan, guys. Aku baca penyuluhan itu cuman bagian yang pembentukan kalimat. Yang semantik sama sintaksisnya aja. Kan nanti ada recordnya ada, tenang. Pokoknya selama kalian melihat mukaku di sini pasti di record karena saya ini wanita mandiri, man, independent woman. Saya DWU sendiri, record sendiri, DWU sendiri, record sendiri. Recordnya di mana? Di YouTube. Cari aja DWU Alternativa. Nah, langsung nomor 6. BTW BTW ini udah aman nggak? Ini yang tentang konjungsi. Kalau mengabaikan kalimat 1, anggap tidak ada hubungan kalimat 2 dan 3, bisa dibilang pertentangan nggak? Kalimat 2 dan 3. Lahan yang telah dibuka kini ditumbuhi semak belukar. Ada ratusan hektar yang beralih menjadi perkebunan swasta. Perkebunan sawit swasta. Lahan yang telah dibuka kini ditumbuhi semak belukar. Ada ratusan hektar yang beralih menjadi perkebunan sawit swasta. Ada ratusan hektar. Bisa sih. Tapi kita itu sih apanya konjungsi ini kita juga harus ngelihat itunya guys. Kalau misalnya kalian masih bingung kan kayak ini penegasan atau pertentangan sih? Ya udah baca aja semuanya gitu. Selama masih bisa terbaca makanya baca buat fokus supaya kalian baca satu teks itu
Bukan 1 menit, baca satu teks mah 30 detik juga cukup. Jangan lama-lama baca tuh. Kalau kalian masih masih ragu gitu kan, daripada kalian gamble, daripada kalian berjudi di UTBK nanti, mending kalian baca semua. Berarti harus lihat konteks juga ya. Iya benar, lihat lihat konteks. Oke, lanjut. Paham nggak konjungsi? Ketik -87 kalau paham. -87. Hmm. -87. -87. -7. Buset. Beliau beliau teleportasi ke 80 hari kemudian. Oke, lanjut nomor 6. Siapa bisa jawab nomor 6? Soal paling gaje tahun ini. Siapa bisa jawab nomor 6? Langsung aja, speak up. Langsung masuk truk. Nih, Asti. Halo Kak Neva, kedengeran nggak? Halo. Kedengaran, kedengaran. Wah, Oke. Jadi nomor 6 itu jawabanku yang E. mm-mm. Yang E. Mm-mm. Silakan, Asti. Kenapa tuh? Jadi kalau aku waktu baca itu aku ngurutinnya dari yang terakhirnya dulu karena gimana ya? Kayak ini kan apa sih namanya langkah-langkah gitu kan. Jadi aku ngurutinnya dari yang terakhir, dari yang pasti ada di belakang gitu. Jadi aku lihat dulu tuh, oh yang terakhirnya 3 dan 6, terus aku lihat, oh yang 3 lebih make sense, terus gak mungkin dong. Tuh apa sih namanya? Ya masukin obat dulu, terus berikan hadiah kan gak mungkin, pasti tutup mulut dulu. Jadinya 1 dan 3, jadinya udah aku pilih E gitu. Uh. Oke, 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 oke. Udah kah? Udah, makasih kan ya Kak. Makasih, makasih Asti. Nah, cara jawab soal kayak gini tuh bisa juga sih guys. Paling gampang itu kayak gitu. Kalian kalian boleh dari belakang, boleh dari depan. Tapi kalau misalnya aku biasanya dari depan. Nah, kita bisa lihat yang awalnya ini kan ada 2 sama 1 ya. Nah, di 2 ini apa? Persiapkan obat yang akan diberikan beserta handuk untuk membantu menahan kucing. Yang pertama, tutup mulut kucing dan usap tenggorokannya agar obat ini kan nggak masuk akal ya kalau misalnya 1 itu jadi awal kalimat, jadi awal paragraf gitu. Berarti 1 itu bukan di awal gitu kan. Berarti ini salah, wait. Ya berarti ini udah pasti salah ya yang awalnya 1. Terus yang kedua itu kan ada 4 sama 5. Nah, cari nih 4 sama 5. Bungkus kucing dengan handuk, sisakan bagian kepala agar tidak berontak. Terus yang kelima itu, buka mulut kucing dengan lembut, pegang rahangnya dengan mantap. Terus kita sambungin aja dari 2. Berarti persiapkan obat yang akan diberikan beserta handuk untuk membantu kucing. Nah, ini kan ada handuk. Ya udah tinggal kita pastikan hubungannya masih handuk tuh lebih ke ini. Makanya jadinya 4. Berarti yang ada 5-nya salah. Ya kan? Nih, tinggal sisa 2. Nah, ini sama-sama 5. Sama-sama 5. Ya udah lanjut. 1 atau 6 ya. 1 atau 6 ya. Nah, yang 1 itu apa? Tutup mulut kucing dan usap tenggorokannya agar obat tertelan. Lalu yang keenam, masukkan obat ke bagian belakang lidah atau gunakan pipet jika obat cair. Coba dari yang 5 dulu. Buka mulut kucing dengan lembut, pegang rahangnya dengan mantap. Berarti kan ini mulut kucingnya dibuka. Terus berarti ke 1 nggak sih? Karena di sini tutup mulut kucing gitu kayak ya ya kita sambungin aja gitu. Berarti ini udah pasti 1. Ini udah pasti salah nih 6. Ya udah berarti E deh yang jawaban dah. Begitu caranya. Jadi, walaupun kadang ini soalnya itu memusingkan, jangan pusing-pusing. Kalau pusing, coba cepat aja kepalanya. Siapa tahu nggak pusing lagi. Paham? Ketik -87 kalau paham. -0 yang jawab -0 tolong langsung UTBK aja ya. Terus balik lagi ke sini kasih tahu soalnya gimana. -0.
Oke, ini lanjut katanya. Lah, sorry. Katanya perbaikan kalimat nomor 2 yang benar. Perbaikan kalimat nomor 2. Nih, nomor 2 namun. Ini gampang banget sih guys. Apa yang harus gue usah lihat itu deh. Apa yang harus dihilangkan di kalimat nomor 2. Itu aja. Apa yang harus dihilangkan di kalimat nomor 2. Apa B? Jawab aja apa yang harus dihilangkan. Ya, bisa sih ilmuwan. Bisa. Para bisa benar. Ini ya, berarti ini benar. B jawabannya. Ini tuh terlalu edget, men. Jadi ini apa ya kita buat? Nih. Nah, nah ini kenapa ini salah? Karena ini tuh nggak perlu para, nggak perlu ilmuwan-ilmuwan. Karena ini sama-sama jamak. Ini tuh sama-sama menunjukkan jamak. Jadi nggak usah satu tuh udah jamak, udah menunjukkan jamak. Yang lain itu nggak perlu menunjukkan jamak juga. Berarti antara kalian hilangkan paranya atau kalian hilangkan satu ilmuwannya. Jadi antara para ilmuwan atau ilmuwan-ilmuwan aja. Betul, ejet. Lanjut. Karena ejet itulah. Kalimat manakah yang mengandung kesalahan penulisan kata? Nih guys, kalau misalnya kalian jawab PBM atau PPU tuh, tolong literasinya, tolong kalian pahami gitu. Jangan ditanya kesalahan penulisan kata, kalian jawab yang salah tanda bacanya. Jangan kayak gitu. Kesalahan penulisan kata ini artinya dia tidak baku. Artinya dia tidak baku. Berarti cari kata yang tidak baku. Nah, ini apa? 14368. Lihat deh ini teksnya. Terus entar nih, kelihatan nggak kalau kayak gini? Kelihatan nggak kalau kayak gini? Nah, cari dari antara 5 ini, 14368, mana tuh yang salah? Untung, untung, untung kolom chatnya itu tidak terrecord ya. Kalau kolom chatnya terrecord, kita semua mungkin besok bukan di sini lagi. 14368. Mana? Kalimat mana yang salah? Yang kalimatnya tidak baku. Burem. Gimana ya? Gini enggak itu kah? Enggak, wow. Enggak kelihatan kah kalau misalnya kayak gini? 6, salah di kalimat Sumatera 6. 6 harusnya kelas. Keren banget guys. Bener ya ini 6 ini. Di sini yang salah karena dia di ini Sumatera. Ini salah. Ini harusnya Sumatera. Ya, Sumatera harusnya. BTW ada yang menarik. Coba kita main di sini aja deh. Kita ini tadi jawabannya ini ya. Kalimat 6. Ini siapa deh? Ada watermarknya. Coba kalian jawab. Ini sorry. Mana yang benar? Pilih satu. Ketik. Kedaluarsa. Mana beda-beda. Beda-beda jawabannya. Apa kadal ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Coba kita tanya ke BB. Kedaluarsa. Kedaluarsa. Kedaluarsa.
kadaluarsa, 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 raja ya, kadaluarsa, cireng. Apa jangan-jangan selama ini aksalah? Kadaluarsa, ical, kadaluarsa, iki, gede-gede, Fabian. Jacob, Edward mana Jacob? Iya gak sih? Di toilet namanya si yang serigala tuh Jacob gak sih? Sumpah gue udah lama lah gak nonton Kadaluarsa. Udah baru ngeliat KBBI kan kalian semua. Baru ngeliat KBBI kan kalian semua. Ini ya yang bener ya. Ini mana nih? Ini Kadaluarsa. Ini tuh salah. Jadi dia pakai pakai dalu, pakai double W, pakai W, pakai W. Anak C. Bella mana? Kalau Bella mana? Bella mana? Bella mana? Hmm. Kedaluarsa. Betul, kedaluarsa. Ingat ya guys ya, apalagi ya? Apalagi yang anomali? Oh ini. Tapi kayaknya kalian udah banyak yang tahu deh. eh Sholat, sholat, salat, salat. Nah ini aja deh, 4 ini. Mana yang benar? Sholat, sholat, salat, 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 salat. Salat ada hanya. Salat, salat, salat. Salat, salat, salat. Kan kayaknya udah banyak yang tahu yang salat ya, yang bener ini salat. Terus apalagi yang yang oh ini tapi sebenarnya nggak penting sih. Nih jamaah terus jemaah jamaah. Nah coba 3 ini mana? Jemaah, jemaah. Info kos-kosan dekat UGM. Boleh. Jemaah, jemaah, jemaah. Gak ada, ini mah kita main-main, ini bukan soal. Betul ya? Ini yang benar, jemaah. Apalagi ya? Satu lagi deh, satu lagi. Yang sering. Hmm, oh, Wita, Wita, Wita. Nah, mana yang benar? Lah, hitam, sorry. Mana yang benar? Wita. Ada yang kapital semua, ada yang cuman kapital di depan. Wita, 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 Wita. Wita. Benar ya? Ini Wita yang benar, kapitalnya. Semangat teman-teman. Betul, akronim. Lanjut. Kata hubung yang sesuai untuk mengisi kalimat 4. Mana tuh kalimat 4? Ini kelihatan nggak ya? Nih kata hubung. Ini kayaknya gampang sih guys. Nomor 4 ini. Kata hubung. Lagi C, lagi. Ya Allah. Apa ya? Gua pun juga bingung. Oh. Di sini ya. Ini nih, 2 aja deh. Akreditas. Lah, salah. Akreditasi. Nah, mana yang benar? Kak, bagi filenya dong. Tuh, ada tadi. Akreditasi. Ya udah jago nih. Akreditasi yang benar. Terus, apalagi ya? Oh, ini deh. Terakhir ya. Yang minta lagi, gue mengklaim atau mengeklaim.
Tuh, mengklaim atau mengeklaim? Mengklaim, 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 mengklaim. Ini pasti karena satu job itu semuanya job itu ya. Kalau sendiri gimana? Mengklaim, mengklaim. Bener ya? Mengklaim. Tuh, udah jago. Atau kalian buka KBBI, kagak ada yang tahu. Awak, wak, wak. Nih deh langsung, kalimat 4 bisa diisi konjungsi apa? Ngeklaim. Nggak, mengklaim ya. Salah. Coba kalimat 4 tolong langsung speak up. Tapi ini gampang guys, gak usah ada yang speak up deh. Karena. Hmm. BTW, iya hubungan sebab akibat. Benar, hubungan sebab akibat. Ini tuh jelas banget ya. Dan ini tuh ada di akhir ya guys ya. Di akhir maksudnya intra kalimat. Jadi dia terlihat jelas. Hubungan sebab akibat. Jadi dia udah pasti pakai ini ya. Karena ya nggak ada lagi sih hubungan yang sebab akibat selain ini. Karena kan melainkan itu kan penambahan. Bukan sih. Dia kayak pertentangan juga, sedangkan juga pertentangan untuk itu intra kalimat, meskipun itu juga pertentangan. Ini salah. Alterian. Terus inti kalimat pada kalimat 5. Inti kalimat. Ingat ya, inti kalimat itu nggak ada keterangan. Coba kalimat 5. Nah, ini dia. Apa inti kalimat 5? Langsung speak up. Speak up. Nah, kalimat 3 di Sumatera itu dinya termasuk pemborosan bukan ya? Kalimat 3. Kalimat 3 di tempat asalnya. Di tempat asalnya Sumatera, Indonesia. Iya sih, harusnya satu kali aja benar. Ini nggak perlu. Di tempat asalnya Sumatera, Indonesia. Benar. Siapa tadi? Betul, Macaci. Macaci. Oh, itu Macaci atau Macaci? Macaci. Ya itulah, oke lah. Oke lah guys, apa guys? Macaci, tengok ya Macaci. Nih kalimat 5. Kalimat 5. Inti kalimatnya. C. C itu apa? Ketik, 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 ketik. Gak apa disingkat-singkat pun gak apa guys. C itu apa sih? Sabar ya. Bunga titan arum banyak tumbuh. Ini gak ada yang mau speak up. Speak up dong. Sekalian sekalian identifikasi itu anunya apa? Apa sih namanya? Pola kalimatnya apa? Speak up dong. Pola kalimatnya apa? Masa SP doang? Pola kalimatnya. Pola kalimat di kalimat 3 itu. Bunga titan arum banyak tumbuh. Iya, terus lanjutannya itu apa? Ini apa? Mana sih tadi kalimat 3? Lah, mana sih? Nah, jadi di luar kepulauan ini apa? Walau ditemukan di Indonesia sama di luar kepulauan ini apa? KSPK, 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 SPKet. Bener ya? Ini bisa kalian giniin juga sih. Di luar kepulauan Indonesia, bunga titan arum banyak tumbuh walau ditemukan di Indonesia. Kan bisa juga kan berterima kan. Jadi ini bener ya, ini K, ini S, ini P, banyak tumbuh. Di luar kepulauan Indonesia ini K juga. Berarti kita nggak boleh ada K, berarti C. Good job everyone. Manakah kalimat, nih yang 11, manakah kalimat yang merupakan bentuk lain dari kalimat 8? Wah, panjang juga ini. Kelihatan nggak? Nih, nomor 11. Nomor 11. Bingung nggak? Bingung nggak apa arti soalnya?
bentuk lain. Oke, pasif gitu gak sih? Ada yang mau speak up? Pasif gitu gak sih, C? Seneng banget gue. Tapi ya kalian tuh aku senang soalnya kalian tuh kayak kayak setiap orang yang melihatku kalau misalnya ketemu di mall atau ketemu pertama kali manggilnya C astagfirullah. Gak apa-apa sih tapi gue mah bahagia-bahagia aja dipanggil C. Walaupun aku tuh sebenarnya Batak, guys. Lanjutlah jawab lah. Ini A semua kah? A semua kah? Coba tadi tadi yang udah terlanjur download yang ada jawabannya apa jawaban aslinya? Mana ada yang speak up gak? Menarik ini soalnya. Walaupun B aja. Kenapa aku D ya? Coba anak Indonesia, kenapa D? Dan kenapa ini Faris, Jacob, jawab A. Aku antara D sama E. Pilih satu ya kak ya. Astaga, kita nggak boleh nggak boleh pilih dua di sini. Mana nggak ada yang mau speak up? Speak up dong. Oi, oi. Mana? Angkat tangan dong. 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 Aku antara D sama E. Pilih satu dong. Woi, angkat tangan dong. Mana nih? Hmm, angkat tangan dong. Boleh di zoom nggak kak soalnya? Tapi nanti nggak kelihatan itunya. Apa sih namanya? Nggak kelihatan itunya. Seluruh pilihannya. Tadi ada deh yang ngirim itu guys, yang kosongan. Lagi introvert. Kak maaf gak kelihatan kok mukanya. Ngapain introvert? Siapa guys? Ya ampun. Ini tuh kalau misalnya aku guru kalian ya. Ini saya kasih nilai D semua ini. Tidak ada yang berani maju ke depan padahal kita kurikulum merdeka. Kenapa gue C ya? Habib KW. Oh my god. Waduh, saya introvert, Kak. Oh, mukanya nggak kelihatan, cuman suaranya doang. Astaga, emang suara kalian semahal itu kah, guys? Suara kalian berbentuk emas kah? Ya, oke lah ya. Jawaban itu ini ya, jawabannya C ya. Siapa tadi Habib KW? Congrats Bib. Bib, you are so right, Bib. C jawabannya Bib, memang Bib. Lah bener. Congrats Habib. Bib, jelasin lah Bib. Kenapa Bib? Jawabannya kayak gitu Bib. Tadi lihat pola soal kayak gitu di airdrop. Oh, gitu. Bib, speak up Bib. Bib, Bib. Bibnya malu guys. Bib, speak up. Iya, 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 speak up. Cepet, cepet. Bib. Mana Bib? Ayo dong, angkat tangan Bib. Speak up. Oke Bib. Lah, wits. Mana? Oh ini. Halo, halo. Halo. Bib. Oi, halo. Halo, halo, halo. Oh, Spontan, dengar gak? spontan, spontan, spontan. Uhuy, Luwak white coffee. Luwak white nikmat coffee. di jalan, nikmat di jalan.
Nikmat. Oke, oke, oke. Aduh, aduh. Oke. Bib, Bib, kenapa Bib jawab jawab C, Bib? Lah, mana orangnya? Bib, 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 angkat tangan, Bib. Bib, Bib, angkat tangan, Bib. Yang ditanya, Bib. Kenapa jawab C, Bib? Oke, Tes, oke. tes. Tes, tes. Oke, oke. Kenapa jawab C? Eh, karena pertama itu harus identifikasi dulu, soalnya manakah kalimat yang merupakan bentuk lain dari kalimat 8, yaitu Bekari kemudian juga mengirimkan sampel bunga itu. Nah, di soal ini harus sesuai maknanya dan tidak ditambahkan makna lain atau keterangan lain. Dan juga jangan keluar maknanya atau berbeda maknanya. Intinya gitu sih, Pak. Dan jangan ditambahin keterangan lain gitu. Yang paling tepat itu C, karena tidak ada keterangan tambahan lain dan maknanya pun sama gitu. Meskipun polanya beda, pola atau apa ya? Ya gitu. Habib mau masuk mana? Mau didoain Mana nih. Habib sih? Iya, iya. Psikologi UI. Wis, keren. Semangat ya Habib ya. Semoga masuk psikologi UI. Amin. Amin. Thank you Doain lagi ya. Habib. Doain lagi. Ya, Ya, thank ya, you ya. Habib. Semangat. Psikolog abis. Betul, psikolog abis. Psikolog abis. Bener ya guys ya. Pokoknya apa yang dibilang Habib tadi. Ya, aku lupa nanya nama aslinya siapa. Masa nama aslinya Habib KW? Iya, pokoknya yang dibilang Habib itu benar ya guys ya. Pokoknya kalau misalnya dia nanya bentuk lain, kalimat yang merupakan bentuk lain, itu tuh yang penting ini aja sesuai makna dan nggak ada informasi tambahan. Nah, kenapa tadi yang A ini salah? Dia itu nggak boleh which, berubah struktur ya. Ini kan tadinya aktif kan, terus yang A itunya pasif. Nggak boleh kayak gitu, karena nanti strukturnya berubah, subjeknya berubah, objeknya berubah. Kata kerjanya bener sih nama gue Habib. Oh, keren, 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 keren. Beneran Habib guys namanya. Keren, keren, keren. Berarti bukan Habib KW. Tapi iya sih, iya gak apa Habib aja deh kalau kayak gitu. Nih ya, pokoknya dia nggak boleh berubah struktur dan nggak boleh dia sesuai makna, nggak boleh tambahkan informasi apapun. Pokoknya dia kata-katanya itu cuman diacak-acak doang. Ini kan dia di sini kan Bekari kemudian juga mengirimkan sampel bunga itu. Terus di sini kemudian Bekari mengirimkan sampel bunga itu juga. Gitu. Aman ya. Lanjut. Nah, ini nih tidak akan ada lagi yang nanya, Kak, teksnya. Ini cuma satu soal doang. Angkat aku jadi DWU Master. Lucu banget, lucu banget. Coy, tag siapa ya? Tag siapa ya? Tag semua DWU Master, please. Tag siapa ya? Tag Egi, tag JJ, tag Genta, tag Kak Wohe, tag Rinrin. Wah, lucu banget. Angkat aku jadi DWU Master. Oke, 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 oke. Kita tadain ya, Habib ya, Habib ya, Habib ya. Aduh, lucu banget, sabar gue SS. Aduh, cepet lagi. Ntar kita 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 iya kita masukin nominasi Bib.
Nggak tahu sih 2026 ada apa kagak. Takutnya DWU program sama Habib. Ntar kita tanya-tanya gitu, siapa tahu ada lowong gitu ya kan. Ntar Habib Habib mau ngisi PK gitu kan, mau ngisi PM, mau ngisi bahasa Indonesia. Iya Bib, Bib bahasa Indonesia aja Bib. Harusnya Bib kami mah bertiga Bib sama Kak Wohe Bib. Bertiga. Ya pokoknya iya Bib kan PPU PBM atau enggak sama atau enggak sama Rinrin Bib. Rinrin cuman sendiri Bib, Karin cuman sendiri Bib. Ah lucu banget lagi kocak. Kebanyakan gimmick ya Allah DWU kali ini ya. Ya Allah. Lanjut. Serius, 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 serius. Ya, stay tune guys. Abib kalau kamu DWU, tag aku please. Ini jawab dulu, jawab dulu. Ini mana yang objek? Langsung aja. Kok kami? Kok B? Objek guys, objek. Ini gara-gara kalian kebanyakan bercanda-bercanda. Gara-gara kebanyakan ngomong-ngomong Habib nih. Makanya jadinya jawabnya B. Coba siapa yang mau speak up lagi? Siapa yang mau speak up lagi? Ini menarik nih karena ini pola penyusun kalimat. Siapa yang mau speak up lagi? Pola penyusun kalimat. Masa sih Habib lagi? Ini mana? Woi, Raden. Raden. Woi. Nih. Oke. Halo. 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 Spontan. 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 Luwak white coffee. Luwak white coffee. Saya di jalan sebentar. Luwak white coffee. Itu nikmat di jalan. Bukan lagi. Jalan-jalan. Nikmat. Anjir lucu banget. Aduh, ya Allah. Oke, serius. Oke, coba identifikasi ini. Kalau penyusun kalimatnya nih Raden. Pertama kita cari dulu predikatnya. Predikatnya itu mulai Putus-putus, oi. Putus-putus, oi di aku. Coba. Ulang. Lanjutkan santai itu keterangan itu Pak. Maaf Kak Sal. Gak apa-apa, thank you Raden. Sama-sama. Jangan lupa minum kopinya di jalan ya. Takut sama Habib dicancel. Thank you. Jangan lupa minum kopinya di jalan ya. Oke, lanjut. Serius. Kan meskipun cuaca tidak mendukung, ini jelas banget ya. Ini ada koma. Terus kami tetap melanjutkan, ini predikat. Ini kan pakai me, oke? Ini berarti transitif. Berarti dia perlu apa? Perlu objek. Ini perjalanan sebagai objek. Terus ke pantai.
Ini apa? Ini keterangan ya. Ada preposisi dan kalau misalnya kalian pindahin ke pantai, kami melanjutkan perjalanan. Ini berarti pel gak sih? Ke pantai, ke pantai, ke pantai. Kami tetap melanjutkan perjalanan meskipun cuaca tidak mendukung. Oh, benar. Ini berarti K, karena ini preposisi juga ya. Ke itu kan preposisi. Preposisi. Nah, ini kan ini ada tetap, ada melanjutkan. Nah, ini tuh tetap ini tuh cuman atributifnya aja guys ya, kayak atributifnya aja atau kayak pewatasnya aja. Ini tuh yang melanjutkan ini tuh yang namanya predikat inti. Predikat intinya. Oke. Bener, Mas ya bener. Mas ya paham nggak? Paham nggak? Ada yang mau ditanya? Berarti ini jawabannya perjalanan ya, objeknya. Ketik H-87 kalau paham. Atau kopi di jalan, kopi di jalan, kopi di jalan. Ini lucu banget, kopi di jalan. Kenapa meskipun cuaca gak pelengkap? Karena ini kan yang pertama, ini ada meskipun. Kan ini kan konjungsi kan. Terus kalian tuh selalu ingat guys, kalau misalnya dia nggak selalu sih, tapi kalau misalnya dia kayak gini, dia itu dilalui oleh konjungsi atau preposisi gitu. Saya meskipun bla 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 bla, walaupun bla 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 bla, dalam bla 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 bla, di bla 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 bla, itu tuh pasti keterangan guys. Ngopi jalan. Iya, dibahas sampai selesai. Aman aja. Gitu. Paham. Pokoknya kalau udah ada tanda koma nih, udah pasti ininya keterangan nih. Apalagi kalau dia dilaluin oleh konjungsi, maksudnya diawali oleh konjungsi. Sampai lolos SNBT. Betul, betul, betul. Sampai menang ya, sampai menang. Lanjut, 13. Nih, agar kalimat tersebut efektif. Apa nih? Agar kalimat tersebut efektif. Lah, ini mah sama kayak yang tadi. Ini nomor 13. Ini udah aku jelasin sih tadi, guys. B, B, B. B, B. Benar. Ini kan tadi aku udah bilang sama kalian. Ini ada keterangan di sini, maksudnya penanda keterangan kayak menurut, dalam, terus juga ya menurut, dalam, atas gitu ya. Ini berarti bisa nih misalnya kalian disuruh kalimat efektifnya yang mana gitu kan. Nah, kan aku bilang sama kalian bisa hilangin menurut kan. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, kalau misalnya kalau misalnya kalian hilangin menurut sabar. Oke. Kalau misalnya kalian hilangin menurut di sini berarti jadi beberapa pakar arkeologi mengatakan bahwa kan itu kan efektif juga ya. Ini kan jadi beberapa pakar ini jadi S, beberapa pakar arkeologi ini jadi S, mengatakan ini jadi predikat ya kan. Terus, tapi kan di sini kan, misalnya yang nggak ada menurutnya itu cuma yang ini. Satu-satu deh kita cari salahnya di mana. Sini beberapa pakar arkeologi, ini tuh S, ini menyatakan itu P, tapi di sini ada koma. Ini tuh nggak boleh ya guys, S, P. Itu sangat-sangat nggak boleh. Sangat-sangat tidak boleh. Tidak boleh kecuali ini S, ini keterangan aposisi, terus di sini P. Ini doang yang boleh, ini doang yang boleh. Kalau misalnya kayak gini, langsung beberapa pakar arkeologi, koma, menyatakan itu salah. Iya, minum, astagfirullah. Ya, pokoknya ini nggak boleh ya. Yang boleh itu cuman yang di tengah-tengahnya itu keterangan aposisi. Nah, kalau ada yang nanya, Kak, kalau misalnya keterangan aposisi itu, kalau misalnya ditanya di misalnya pola kalimat yang sama dengan kalimat di bawah ini, apakah itu keterangan aposisinya itu tetap kita ituin? Itu tuh tergantung ya guys. Ada yang nanti
SK, SK, terus P, terus ada nanti yang keterangan aposisinya itu dianggap hilang gitu. Atau iya, pokoknya dianggap hilang. Jadi nanti tetap pola kalimatnya tetap SP aja gitu. Terus, nah ini sama ya. Ini udah ada menurut, terus ini koma mengatakan. Udah pasti salah. Terus, nih menurut beberapa, ini sama juga. Ini koma, ini ada menurut, tapi ini ada mengatakan. Nggak jelas. Ini jangankan apanya, ini subjeknya aja tuh nggak jelas ya yang mana. Terus ini nih sama, ini menurut bla 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 bla, tapi nggak ada komanya. Nah, ini juga salah. Jadi, kalau misalnya kalian ketemu bla bla kalimat kayak gini, kalian caranya buat jadi efektif itu ada dua. Pertama, kalian hilangkan menurutnya. Yang kedua, caranya kayak gini. Kalian tetap buat menurutnya, menurut beberapa pakar arkeologi, kalian hilangkan bahwanya. Kalian munculin lagi subjeknya. Candi Borobudur, subjek. Keterangan aposisi itu kayak gimana? Contohnya kayak gini. Misalnya, eh, Presiden Indonesia Prabowo Subianto berkunjung ke Amerika Serikat deh, ke Amerika gitu aja deh. Gini guys, gini berarti nanti aposisinya itu, nih Prabowo Subiantonya, ini aposisi, K aposisi. Fun fact nih, fun fact. Kalian kalian tahu nggak aposisi itu biasanya diapit sama apa aja? Kan bisa diapit sama koma, terus bisa apa aja? Bisa apa aja? Yuk, kalau kalian bisa jawab ini, berarti kalian udah bisa menamatkan EYD 40%. Nih, selamat Gwen, selamat Gwen. Yang lengkap dong. Tanda pisah dan kurung ya. Aposisi itu bisa dinyatakan oleh tanda pisah dan kurung. Boleh lah, berarti kalian udah hafal 30%, udah hafal. Ya, dia bisa 30% isi EYD 5. Bisa ya, aposisi itu bisa pakai tanda pisah juga dan tanda kurung. Gitu. Ingat ya, aposisi itu nggak cuman koma doang guys. Walaupun biasanya koma, tapi tanda pisah dan tanda kurung itu juga dipakai untuk menyatakan aposisi. Lanjut. Ini tadi, lah kita kagak nulis dari tadi. Ini tadi Raden. Kopi di jalan. Oke, tadi ini. Oke, lanjut. 14. Iya, aman. Lanjut, 14. Agar efektif, apa perbaikan yang dapat dilakukan? Ini mah gampang nih. Betul. Ini ya, agar supaya. Ingat salah satu prinsip kalimat efektif itu tuh nggak boleh double meaning ya. Apa sih bahasa Indonesia double meaning? Kalau misalnya kita ituin, nggak boleh ada kata yang sama. Agar sama supaya itu kan sama. Berarti kalian harus hapus agar atau hapus supaya gitu. Untuk bikin kalimatnya jadi efektif. Iya, pemborosan kata. Boros. Pemborosan kata. Terus juga prinsip, apalagi sih agar kalimat efektif? Yang pertama, tanda bacanya harus benar. Harus ada subjek predikat. Terus konjungsinya harus benar. Terus juga katanya itu harus, kalimatnya itu harus berterima. Terus harus punya prinsip kesejajaran kalau ada perinciannya. Terus nggak boleh boros. Itu. Ingat ya, kalimat efektif itu harus apa aja. Lanjut ke ini. Kata hubung yang sesuai untuk mengisi kalimat rampung di atas. Kata hubung yang sesuai ini. Acara tersebut nih. Berarti dia D. Apa tuh D? Tidak hanya benar. Karena apa? Karena ada ini kan. Ada tetapi juga. Apa aja coba buat tipi bumula? Tipi bumula. Apa aja tuh? Ini ya. Kita ketik.
tipi, gumola, bau, tidak hanya tetapi juga. Ya, pokoknya ini kita iniin ya. Tipi tidak hanya tetapi juga, bumela bukan melainkan, bau bahkan baik maupun itu entah-entah, bener. BTW, kalian tahu nggak? Sebenarnya ini nggak sih, ini nggak fun fact sih, ini beneran. Bukan, tetapi. Bukan itu berpasangan dengan kelas kata apa? Coba, bukan ini berpasangan dengan kelas kata apa? Mana? Tidak ada yang jawab. Bukan ini berpasangan dengan kelas kata apa? Bukan. Kelas kata, kelas kata. Nomina, adjektiva, verba, adverbia, nomina. Benar, keren. Tetapi berpasangan dengan apa? Verba. Betul. Ini tuh verba sama adjektiva ya guys ya. Jadi, sabar. Jadi, kalau misalnya kalian dikasih soal kayak gini. Ya kan? Kenapa ini pakai ini kan tetapi juga kan? Ini menyediakan. Ini apa? Menyediakan ini kan kata kerja kan? Kita giniin aja. Ini kan verba kan? Verba. Nah, menampilkan ini apa? Ini kan verba juga kan? Makanya dia pakai apa? Pakai tetapi. Siapa tahu kalau misalnya kalian nanti ketika kalian ketemu soal terus kalian bingung karena ada dua-duanya, ada bukan. Maksudnya dia dua-duanya kosong misalnya, Misalnya nggak ada tetapi juga di sini. Jadi dia titik gitu. Nah, kalian dikasih pilihan bukan melainkan tetapi tidak hanya. Nah, kalian tuh harus bisa identifikasi ya mana itunya. Jangan sampai salah pilih. Oke. Ingat, dia bukan dia misalnya di sini dia titik manusia gitu. Berarti kalian harus pilih yang bukan konjungsi korelatifnya. Gitu ya guys, ngidentifikasinya. Kalau misalnya nggak dikasih tahu kayak ini kan enak ya dikasih tahu tetapi juga. Tapi kalau misalnya tetapi juga ini nggak ada, kalian harus identifikasi pakai ini. Makanya ini tuh ya inget dong. Ya ini ya inget lah. Dikit doang nih. Oke. Terus lanjut. Berdasarkan teks tersebut, kalimat manakah yang terdapat kesalahan penggunaan tanda baca? Nih, kesalahan penggunaan tanda baca. Mana? Ini jelas banget sih. Kesalahan penggunaan tanda bacanya. D. Kalimat 4. Kalimat 4 itu yang akhir. D. Di mana yang salah? Kenapa D? Bagian mana yang salah di kalimat 4? Bagian mana yang salah? Sehingga, benar. Benar, Cireng. Cireng, kamu juga sering banget ikut DWU ku. Love you, Cireng. Ini kalimat 4 ya. Coba, ini kan namanya konjungsi itu ya, konjungsi subordinatif yang dia nggak pakai tanda koma. Nah, coba kalian list di komen apa aja yang dia nggak pakai tanda koma. Sehingga konjungsi nggak pakai tanda koma ya, yang intra kalimat. Sehingga terus yuk. Karena benar. Bahkan. Bahkan tuh pakai koma, guys. Maka benar.
Terus kemudian enggak, kemudian pakai koma. Jika benar, bahwa, itu udah itu, bahwa, agar, sebab. Ya, bahwa, agar, terus juga karena, meskipun, betul, supaya, benar, karena mah udah, meskipun. Ini juga ya, walau, kalau misalnya dia di intra kalimat ini walaupun tuh nggak perlu pakai koma kalau misalnya kalian masukin ke dalam kalimat. Supaya juga dengan, benar, dengan. Ini ya ini ada banyak lagi sih kayaknya. Tapi ya ini tuh sedikit dong. Ini juga diingat-ingat ya. Biasanya sering sih ini ada itunya. Nah, lanjut. 17. 17. Nih beberapa lah, ini mah gampang banget. 17. Apa jawabannya? Bener ya, ini sama aja sih kayak tadi. Ini tuh pemborosan ya, antara kalian buat beberapa kesukaran atau kesukaran-kesukaran aja. Bener. Kenapa A sama E? A ini enggak ya. Kalau misalnya menghapus kata kesukaran-kesukaran mah jadi beberapa doang, beberapa yang dihadapi. Jadi enggak itu dong. Enggak masuk kalimatnya. Ini salah ya guys ya. Kalau kesukaran-kesukaran yang kita hapus mah kagak masuk. Kecuali kesukarannya satu doang. Jadi beberapa kesukaran. Nah itu baru bisa. Gitu. Buset panjang banget nih. 18. Nih coba 18. Iya, kecuali cuma satu kesukaran. 18. Kalian manakah yang terdapat kesalahan penulisan kata? Jelas banget sini. C, C, C. C. C ya. Benar, di kalimat mana? Oh, benar. Udah ada dijawab cireng sih. Ini ya, resiko. Ini tuh yang benar apa? Risiko. Ini sering sih ini di soal-soal. Dihafal yo. Yang ininya. Iya, betul. Risiko. Ingat, konkret atau konkret? Coba konkret atau konkret? Konkret atau konkret? Konkret. Kret. 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 Betul. Kret ya guys ya. Konkret yang benar. Yang ada kretnya. Konkret. Ingat, konkret bukan konkret. Terus 19. Kita bejir, digas. Ingat ya, konkret. Kalian kalau misalnya menemukan fun fact kayak gini, please langsung tulis guys. Aku tulis nih. Kalau misalnya kayak bejai, ternyata itu ya itunya. Apa sih namanya? Yang benernya. Terus aku tulis supaya nggak itu. Makan cireng bikin pinter kayak cireng nggak? Cireng. Au. Dibilang pinter tuh cireng. Cireng belum pernah speak up tau. Cireng speak up dong kata ini. Nih, perbaikan kalimat 3 nih menarik nih. Pada teks dong dengan cara. Nih, ini diperbaikinnya dengan cara apa? Cireng speak up, Cireng. Cireng speak up dong. Jawab nomor 19. Ayo dong, Cireng. Speak up. Jawab nomor 19. C. Mana sih Cireng tidak mau speak up? Janganlah nanti si Cireng itu trauma dia nanti ikut DWU ku. C semua ya. Menambahkan tanda koma setelah kata saham. Bener. Ini kayak yang aku bilang tadi ya. Ini kan udah ada meskipun.
Berarti dia udah ada konjungsi kan. Berarti wajib ada apa? Tanda koma. Nih, koma. Kan kata saham berarti ini jadi S. Bla bla bla. Saham. Meskipun obligasi dianggap sebagai investasi yang lebih aman dibandingkan. Lah, ini apa sih gue buatnya? Setelah kata saham. Ini saham, koma. Risiko. Ini S. Ini tetap ada. Ini P-nya ya. C, C. Karena C itu cinta. Oke, lanjut terakhir. Lah, si Cireng hilang, guys. Cireng jangan. Ya Allah, oke lah, gak lagi lah kok. Gak lagi deh gue nganuin orang. Kabur semua, boy. Lanjut, lanjut. C, C, C. C lagi 20. Jangan kapok-kapok, please. Jangan kapok-kapok dikerjain, please. C, C, C. 20. Aku nggak tahu kenapa ini di soal PBM sih. Tapi ini cukup obvious juga jawabannya. Coba 20 nih. Atau 20 ada yang mau speak up gak? Langsung aja speak up. Apa nih jawabannya? 20A. Selain A, ada yang jawab A. Mana? Cuman Habibub doang yang jawab. Oh my god, guys. A, Cireng jawab A. A, A. 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 Bener ya, ini tuh pretty obvious juga sih. Kalian teman-teman menunjukkan pemikiran di akhir. Ini tinggal kayak, ya ini nggak ada hubungannya semua sih. Kalau kalian baca, ini obligasi menjadi salah satu investasi yang paling menguntungkan. Itu nggak cocok semua. Beda konteksnya. Di sini kan dia bilang, sebagai ya dia bilang resikonya tetap ada, terus dia bilang investor yang cerdas akan terus memantau pasar obligasi. Kak mau lihat teksnya dong, ini teksnya, terus ini kata ditanya soalnya ini kelanjutannya apa yang cocok. Udah pas ya A ya yang cocok karena yang lain itu out of context. Ya udah cocok. Enggak. Bisa dilihat di itu ya. Tadi aku cuman A sih yang cocok. Di sini investor yang cerdas terus memantau pasar obligasi. Terus di sini obligasi menjadi salah satu investasi yang paling menguntungkan. Di sini kan dia bilang kan bahwa obligasi itu tetap ada risikonya. Jadi kan yang perlu ada risiko yang perlu diperhatikan oleh para investor. Di sini dia bilang obligasi menjadi salah satu investasi yang paling menguntungkan kan nggak masuk ya. Terus banyak orang yang tidak menyadari pentingnya diversi. Nah ini nggak nyambung, kita kan tentang resiko tadi. Terus ini penerbit obligasi juga nggak. Terus obligasi kurang dimengerti hayalak umum juga nggak cocok. Terus yang A ini kan dia implikasinya kan bahwa obligasi itu ada resikonya. Kalian nanti boleh nggak dikirim soal yang ada pembahasannya biar saya kerjakan dulu baru. Oke, itu ada yang itu. Terus nanti aku siap ini langsung kirim deh yang ini yang ada pembahasannya. Atau enggak? Aku nggak tahu deh, boleh di-share ada pembahasan dari alternya juga sih yang lebih proper. Atau kalian bisa lihat ya, tapi record agak lama sih. Oh my god, terus soal selanjutnya ya guys, soal selanjutnya ini. Wah, akhirnya. Thank you everyone. Thank you. Wah, ini D-nya kurang. Ya, BTW karena ini lah kurang FM-nya cuy. Ini tuh harusnya ada FM-nya. BTW kalian ada yang mau cerita nggak sih? Kebetulan karena ini adalah DWU terakhir record di YouTube. Bla 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 apa yang mau bilang? Karena ini adalah DWU terakhir di Januari. Ya kan? Berarti kita ketemu lagi bulan depan. Tapi aku bulan depan itu karena kita udah hamil 87 ya, kalau kalian bisa lihat ini di sini tertulis hamil 87. Jadi
Jadi mungkin aku di Februari nanti mungkin di minggu pertama dan minggu kedua tuh nggak muncul karena aku mau hibernasi. Aku hibernasi, kenapa aku hibernasi? Karena aku mau belajar PU, PK, dan PM, terutamanya PK dan PM sih. Karena apa ya? Karena gue belajar PKPM lah cuy. Ya gitulah. 018, nomor 18 tadi. Sabar. Nomor 18. Apa tuh? BTW ya ampun, kok gue udah yaping aja. Ini ada yang mau ditanyakan nggak dari 20 soal tadi? C ya, dari 20 soal tadi. Soalnya meskipun itu harusnya intra kalimat ya. Enggak, meskipun itu bisa di awal, bisa di akhir, bisa di awal, bisa di tengah juga, tergantung. Kalau misalnya di awal meskipun itu berarti kayak gini. Meskipun terus ada komanya di sini kan di saham. Tapi kalau misalnya dia di tengah kalimat, di intra kalimat berarti titik 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 meskipun titik 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 gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Mau foto jawaban nomor 1? Nanti lihat di ya tolong guys yang bisa kirim yang itu berkas belajarku. Yang alternativa FM. Nah, aku lanjut dulu yapingnya tadi. Ada yang mau tanya lagi nggak sebelum aku yaping? Sebentar. Aman li ya. Apa aja lah yang bertanya aman. Nah, jadi ya pokoknya kalian sepertinya tidak akan DWU denganku di minggu pertama dan kedua Februari. Karena mungkin Kak Wohe ada dan yang lainnya ada. Karena aku mau hibernasi PKPM. Kayak kita GMD ya guys ya, GMD. Apa itu GMD? Gerakan menyelamatkan diri sendiri. Jadi sebelum kita menyelamatkan orang lain melalui DWU, kita selamatkan diri sendiri dulu gitu. Ya aku mau PKPM guys, karena aku merasa kan sebenarnya kayak fun fact aja yang nggak fun fact banget dan mungkin kalian juga nggak peduli. Aku tuh dulu SMA-nya IPA, jadi aku tuh sebenarnya masih ketolong banget gitu PKPM-nya kayak ya dikit 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 lagi gitu. Sering-sering ikut DWU guys, sering-sering ikut DWU, sering-sering ikut DWU. Jadi aku merasa sayang banget kalau misalnya aku tuh meskipun aku pengennya sosum gitu kan, aku merasa sayang banget gitu kalau misalnya PKPM-nya itu aku buang, aku hempas gitu saja. Sementara aku tuh PKPM tuh bisa gitu, cuman kayak gitu. Tapi kemampuan PKPM-ku kayak gak ada progres. Pelan-pelan aja guys, pelan-pelan saja. Itu sih karena aku merasa dikit lagi aku merasa aku udah puas dengan kemampuan PKPM-ku. Tapi yang dikit ini tuh susah banget gitu. Gitu guys. Jadi mungkin kalian akan bertemu aku di Februari minggu ketiga atau minggu keempat gitu. Atau minggu keempatnya doang. Jadi nanti 1 minggu 4 kali kita DWU. Langsung Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Terus, tapi aku juga istri. Tapi itu, aku tuh sebenarnya kalau kalian perhatiin, kalau misalnya aku di DC itu aku cuman muncul di DC kalau misalnya satu, kalau misalnya ada DWU. Terus yang kedua, kalau misalnya ada mentoring. Terus yang terakhirnya, aku nggak ada muncul di mana-mana. Karena jujur ya. Pertama, kalau misalnya aku mau misalnya study with camp gitu kan ada yang relate juga nggak sih kayak saya aku mau study with camp kan tapi kalau aku study with camp itu tuh kan gembel cuy aku tuh lah ini pakai baju bagus lah aku kalau misalnya aku cuman di rumah sendiri mana begini bajunya cuman kayak gembel tuh kalau belajar kan kayak gini kayak gini kayak gini dengan berbagai macam gaya terus kayak gini terus kayak misalnya ngerjain PM stres nyari idenya terus gini 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 gitu kayak gimana aku study with camp kayak gitu nanti orang-orang ikut stres melihat aku jadi kejadian aku jarang study with camp terus study with song juga iya setiap study kan kamera saya matikan ngerti nggak sih iya itu sih iya kan sambil ketiduran dilem kameranya astagfirullah itu terus makanya aku jarang study with camp karena kan itu kayak harus proper gitu nggak sih kayak kayak yang itu terus kayak banget kalau bingung mau on cam iya terus kalau misalnya study with talk oke sih terus kalau misalnya study with song nah biasanya kalau misalnya study with song aku tuh mau tapi biasanya aku tuh kayak kurang enak gitu loh kayak nanti misalnya aku udah buat nih misalnya aku ngeplay Hozier gitu kan Hozier nah tiba-tiba ada orang yang ngeplay
lagu misalnya lagu Korea gitu, drama Korea, misalnya dia ngeplay lagu Noyo Tamyeon kan anjir, sorry. Weh, ini masih ke record. Guys, yang menonton record, makasih guys. Astaga. Makasih guys yang nonton record. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Bye-bye. Makasih udah nonton record. Bye.